Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mahmud ala kulli hal wal mawsul bi sifatil jalal wal kamal wal ma'ruf bi mazidil in'am wal ifdal. Nashhadu annahu la ilaha illallah wal 'azama wa al jalal huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu dhu uswah wa dhu qudwah hasanah huwa alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari pertama di tahun 2022 ini kita memulainya dengan kegiatan mengaji. Semoga apa yang kita lakukan di hari pertama ini menjadi tabungan kebaikan kita dan terhitung sebagai amal soleh di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tentunya dengan dimulainya dengan kegiatan positif seperti ini, harapannya ke depan waktu-waktu kita sepanjang 2022 ini digunakan untuk hal-hal positif juga. Alhamdulillah, bulan kemarin kita masuk ke hadis kedua dan belum selesai. Tapi kalaupun misalnya kita melanjutkan, tidak apa-apa juga. Karena hadisnya begitu panjang dan hadis kedua dari Arba'in ini merupakan satu-satunya hadis yang paling panjang. Ya, kalau hadis yang lain rata-rata setengahnya, tapi untuk khusus hadis ini bisa panjang sekali. Ya, kami langsung bacakan saja di matan hadisnya. Ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah menanyakan tentang perkara agama kepada beliau dengan berbagai pertanyaan yang sontak membuat para sahabat menjadi kaget dengan perkara itu. Yang mana bulan yang lalu sudah kita sampaikan, ada seorang laki-laki yang tampan rupawan, rapi, tidak ada tanda-tanda jauhnya perjalanan yang dialami oleh laki-laki itu. Secara logika, harusnya kalau orang itu adalah orang dekat, sahabat mengenalinya, tapi tidak ada satupun di antara para sahabat Nabi yang mengenali laki-laki itu. Kemudian laki-laki ini datang menghadap Rasulullah, menempelkan paha dengan paha, lutut ketemu lutut, kemudian tangannya diletakkan di atas paha Rasulullah. Lalu beliau bertanya kepada Rasulullah, "Akhbirni 'anil Islam." Ya, beritahukan aku, tolong jelaskan apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Qala sadaqta. Setelah menanyakan perkara itu kepada Rasulullah, beliau membenarkannya. Yang mana hal ini membuat Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain jadi terheran-heran. Ini orang gimana? Udah nanya kok malah dia sendirian membenarkannya. Setelah bertanya tentang Islam, beliau bertanya lagi, apa itu tentang iman? Apa itu iman? Akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Ya, kamu betul. Jadi hal ini secara wajarnya kalau ada orang bertanya kemudian ia membenarkan itu, yang jelas akan membuat orang lain jadi terheran-heran. Dan persis itulah yang dialami oleh Umar bin Khattab dan para sahabat. Kemudian beliau bertanya lagi tentang
apa itu ihsan? Fa akhbirni 'anil ihsan. Faqala Rasulullah, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah, menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalaupun engkau tidak mampu melihat Allah, ketahuilah, yakinlah bahwa Allah melihat perbuatanmu. Kemudian beliau bertanya lagi, fa akhbirni 'anis sa'ah. Ya, jelaskan kepadaku tentang apa itu hari kiamat. Dan beliau Rasulullah menjawab, tidaklah yang ditanya lebih tahu tentang perkara kiamat itu dari yang menanyakan. Jadi memang benar perkara kiamat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Adapun manusia, ya khususnya Nabi di sini hanya diberikan tanda-tandanya. Ya, di antara tanda-tandanya yang sudah kita bahas kemarin adalah para penggembala, orang-orang miskin bisa menjadi para pemimpin. Kemudian budak melahirkan tuannya. Orang-orang semangat membangun bangunan yang tinggi-tinggi, tapi bukan berarti jenengan tidak boleh membangun bangunan. Ini sebagai tanda kalau semakin banyak bangunan menjulang tinggi, terutama di negara-negara Jazirah sekarang, yaitu sebagai bentuk pembenaran atas akan terjadinya kiamat. Yang mana yang kita ketahui, Mekah, Madinah, serta negara-negara pengapitnya itu dulu adalah gurun tandus, tidak memiliki potensi alam yang bisa diandalkan. Ya paling-paling ya kurma, paling-paling pohon zaitun. Meskipun golongan pohon dan buah ini adalah pohon yang diagungkan oleh Allah, tapi harus kita akui di sana tidak ada tumbuhan yang lain yang bisa tumbuh secara sehat. Tapi nyatanya hari ini kita melihat perubahan yang sangat luar biasa. Saya dikabari oleh salah seorang ustadz yang sekarang menjadi murid sekaligus guru di Yaman hari ini. Di Yaman itu datangnya hujan paling tinggi atau rata-rata itu 3 kali dalam setahun, Pak. Dengan selama bulan November, Desember, Januari ini sudah berapa kali bertemu hujan, Pak. Di Yaman itu saking jarangnya hujan, itu rata-rata hanya 3 kali di dalam setahun. Sisanya adalah musim kemarau, panas, sehingga sangat tidak mungkin untuk ditumbuhi tumbuh-tumbuhan. Nah, alternatifnya adalah ya tumbuhan yang mampu bertahan. Di antaranya adalah pohon kurma tadi atau kaktus misalnya, yang memang mereka mampu bertahan walaupun kekurangan air. Ya kalau mungkin pohon jati ditanam di sana ada peluang, karena katanya pohon jati itu ada lemari esnya yang bisa menampung air. Walau jadi itu semua bagian dari tanda-tanda kiamat yang telah Rasulullah SAW sebutkan. Nah, penjelasan kemarin sudah kita sampaikan. Di antaranya pemahaman hadis yang pertama tentang memperindah pakaian dan penampilan, yang mana tergambar dari datangnya seorang laki-laki yang tidak dikenal tadi, yang sebenarnya laki-laki itu adalah jelmaan dari malaikat Jibril alaihi salam, yang datang kepada Nabi dan para sahabat untuk menjelaskan tentang perkara agama. Jadi kalau malaikat menunjukkan sosok aslinya malah menjadi heboh. Tapi kalau beliau datang dengan menjelma menjadi seorang manusia, ini tentu reaksinya ya biasa-biasa saja, tidak segempar kalau malaikat menunjukkan bentuk asli. Ya sampai hari ini pun kita barangkali tidak ada yang bisa benar-benar tahu nih, ya, karena ya hanya dijelaskan malaikat itu punya sayap, malaikat itu bercahaya, warnanya putih, ya paling sekedar itu. Tapi mendetailkan secara jauh itu tidak bisa. Karena itu ketika beliau datang menjelma sebagai manusia berperawakan yang tampan, rapi dan bersih, yang seharusnya beliau adalah orang asing di kalangan para sahabat, tampak darinya seseorang yang kusut mukanya karena melakukan
melakukan perjalanan jauh, tetapi tidak untuk malaikat Jibril yang datang pada saat itu. Nah, makna dari hadis ini memberikan pemahaman kepada kita, memperindah dan memperbagus penampilan dan pakaian itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Nah, cuman yang sudah kita tekankan pada bulan yang lalu, satu sisi kita memerhatikan penampilan, tapi sisi yang lain jangan sampai sibuk untuk memikirkan penampilan, tetapi lupa untuk memperbaiki, menata sesuatu yang lebih penting dari penampilan, yaitu tentang rapi, bersih, sucinya hati. Begitu. Sekali lagi, ini bukan berarti kita tidak boleh untuk menata penampilan secara zahir. Akan tetapi hati itu adalah perkara yang paling penting untuk kita bersihkan, untuk kita perhatikan. Nah, kalau penampilan kita perhatikan, kemudian kesehatan hati kita perhatikan, ini tentu jauh lebih baik. Maka dalam hadis ini memberikan pemahaman kepada kita, memperindah pakaian dan penampilan. Disunahkan memakai pakaian yang bersih dan memakai minyak wangi ketika masuk masjid, menghadiri majelis ilmu, dan sopan santun ketika berhadapan dengan para ulama. Ya, kalau yang kita bahas bulan yang lalu di dalam Ta'limul Muta'allim itu benar-benar dirincikan bagaimana adab seorang penuntut ilmu terhadap gurunya. Tapi sekali lagi ini bukan berarti saya menyampaikan ini agar panjenengan bla-bla tidak. Nah, artinya hadis ini memberikan isyarat bahwa di dalam agama itu sangat memerhatikan perkara adab seorang murid terhadap guru dan sebaliknya. Ada semua. Sehingga nanti akan terjadi harmonisasi di dalam belajar. Kalau guru bisa menghargai dan menghormati muridnya, begitu juga sebaliknya, maka ilmu itu nanti akan berkah insyaallah. Bahkan dalam beberapa ungkapan itu, ilmu itu menjadi tidak barokah lantaran tidak adanya adab dari murid terhadap guru. Nah, mohon maaf nih, hari ini terbukti kita melihat bagaimana sikap anak-anak kita terhadap guru mereka di sekolah nih. Ya, jangankan kepada temannya, kepada teman sebayanya, terhadap gurunya pun luar biasa. Kemarin juga sering kita lihat video-video yang sempat viral di orang tua yang apa-apa sedikit-sedikit melaporkan gurunya kepada polisi. Padahal dulu masa dia sekolah itu perlakuan gurunya terhadap dirinya itu jauh lebih keras dari sekarang. Ya Allah, padahal kalau mereka mau menerawang lebih jauh, kenakalan anak-anak zaman sekarang, mohon maaf nih, tanpa mendiskriminasi, tapi ini berbicara fakta. Banyak sekali yang secara zahirnya, kami pun yang ada di pondok pesantren hari ini kewalahan untuk menghadapi anak-anak yang latar belakangnya orang tuanya yang tidak peduli dengan pendidikan anaknya, yang kemudian karena melihat anaknya nakal, sudah kita masukkan saja ke pondok pesantren. Seakan-akan pondok pesantren itu adalah tempat pembuangan anak-anak yang nakal. Anak-anak yang seperti ini menjadi sumber masalah. Entah kehilangan barang temannya, dia suka menggosok itu yang ngambil tanpa izin. Ada sendal orang dipakai, ada buku orang, ada seragam orang dipakai. Itu sering terjadi. Nah, ini berawal dari orang tua yang kurang tanggung jawab, sehingga ada semacam stigma negatif pondok pesantren itu adalah tempat pembuangan anak-anak yang nakal. Ya, kalau saya ingat perkataan beliau Ustaz Budi Azhari, ya akhi, kata beliau, pondok pesantren itu harusnya yang dikirim ke sana adalah anak paling pintar di antara yang terpintar. Sebab mengapa? Ya, yang namanya pondok pesantren itu adalah mempelajari dasar semua agama ini dan segala sesuatu yang mencakup tentang itu. Ya, kalau agama ini diemban oleh orang-orang bodoh, maaf, orang-orang yang dalam tanda kutip nakal dan pembuangan dan di tempat pembuangan, apa jadinya agama? Tapi kalau pondok pesantren itu diisi oleh orang-orang yang pintar, orang-orang yang baik, yang secara akhlak budi pekerti adabnya baik, maka bisa kita jamin nanti akan ada perbaikan. Begitu. Jadi ini sebagai catatan bagi kita agar memerhatikan siapa dan kemana anak kita nanti. Jangan sampai masuk pondok pesantren itu yang dipilih ini anak yang nakal yang masuk ke pondok pesantren. Ya Allah, alhamdulillah. Poin yang kedua, dari hadis ini dipahami bahwa apa itu Islam. Nah, Islam menurut bahasa tunduk dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, sedangkan menurut syariat adalah yang ditegakkan di atas 5 pondasi. Ya, sebagaimana rukun Islam yang sudah kita hafalkan ini. Tapi perlu kita ingat pula, 5 pondasi ini bukan berarti selain dari 5 pondasi ini bukan bagian dari Islam. Saya ulangi. Di belakang dulu, Afwan, ini mana tuh? Afwan. Nah, yang kedua, apa itu Islam? Islam itu secara fondasi memang disebutkan oleh Allah dalam ayat-ayatnya maupun Rasulullah melalui hadis ini terhitung 5, tapi bukan berarti selain dari yang 5 ini bukan bagian dari Islam. Ya, kalau kita mau melihat dalam hadis yang lain, hatta menyingkirkan gangguan di jalan itu juga bagian dari iman dan Islam. Yang mana kalau ini kita perhatikan, ini akan menjadi sesuatu yang sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita berbicara fondasi, memang disebutkan di dalam hadis maupun firman Allah terhitung 5 ini, akan tetapi bukan berarti yang selain 5 ini bukan bagian dari Islam. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kemudian, poin yang ketiga yang beliau sebutkan, Imam An-Nawawi menyebutkan, apa itu iman? Iman menurut bahasa artinya yakin. Tetapi menurut syariatnya tentu jauh lebih kompleks dari sekedar yakin. Keyakinan yang kokoh akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, iman yang pertama adalah kita yakin betul akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala keutamaan, dengan segala sifat dan apa-apa yang dimiliki yang melekat pada Allah. Jadi Allah dengan maha rahim, maha rahmatnya, maha kuasanya, dengan segala sesuatu yang menempel dengan asma al-husnanya, dengan sifat-sifat terpujinya, itu adalah Allah. Jadi mengimani Allah itu bukan sekedar saya yakin ada Allah, sudah selesai, tidak. Tetapi hal yang perlu kita perhatikan, Allah adalah maha berkehendak, maka kita imani. Allah adalah zat yang mengatur kehidupan manusia, maka kita imani itu. Allah yang mengatur rezeki manusia, maka kita imani itu. Allah yang telah menentukan bahagia dan susahnya manusia, itu juga bagian dari iman. Jadi maksudnya begini, jangan sampai pada saat kita bahagia yang diingat itu adalah Allah, tapi tiba-tiba pada saat kita susah, ini nggak benar ini. Seakan-akan kita melupakan Allah, padahal Allah jugalah yang menentukan nasib khairihi wa syarrihi, nasib baik dan buruknya manusia, dan itu adalah Allah. Jadi cara mengimani Allah itu tidak sekedar saya percaya ada Allah tidak. Akan tetapi kita benar-benar meyakini bahwa Allah adalah yang mencakup segala sesuatu dalam kehidupan kita, yang mengatur semua seluruh kehidupan kita, itu adalah Allah. Dengan segala kehendak, dengan segala kemahakuasaannya, dan dengan segala kudrah yang dimiliki olehnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu adalah Allah. Tentu rukun iman tidak hanya kita bicarakan iman kepada Allah saja, masih banyak iman-iman kepada yang lain. Membenarkan adanya makhluk Allah berupa malaikat yang diciptakan olehnya dengan cahaya. Ini juga merupakan bagian dari keimanan. Jadi kita tidak mengatakan bahwa malaikat itu tidak ada. Malaikat itu harus kita imani bahwa mereka telah diciptakan oleh Allah dan karakter mereka adalah makhluk yang senantiasa selalu bertakwa kepada Allah, menaati setiap perintah Allah, tidak pernah membangkang dan tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Dan harus kita imani, karena ini yang membedakan antara malaikat dengan makhluk yang lain. Sebab makhluk yang lain masih ada kesempatan untuk melakukan dosa, sedangkan malaikat memang diciptakan tugasnya adalah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, ini perlu kita imani. Jangan sampai ada keraguan, benar nggak sih malaikat itu selalu taat? Ini harus kita hilangkan. Karena pikiran-pikiran nakal seperti ini justru akan membuat kita syak, ragu, yang pada akhirnya kita bertanya-tanya tentang sesuatu yang semestinya tidak harus kita tanyakan.
Jadi perkara yang kedua dari iman ini adalah iman kepada para malaikat. Malaikat merupakan ciptaan Allah yang kemudian mereka tugasnya adalah taat, menaati setiap perintah Allah, tidak bermaksiat kepadanya. Selain itu, tugas kita adalah membenarkan, yakin dan iman terhadap kitab-kitab samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kitab samawi yang telah dijaga oleh Allah sebelum diubah oleh manusia, karena autentik dari kitab-kitab yang lain ini hari ini nyatanya sudah banyak mengalami perubahan. Ya, alhamdulillah Al-Quran sampai hari ini melalui lisan para hufaz, mereka yang jujur, yang memang benar-benar mereka lakukan itu demi menjaga kemurnian agama Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sesuatu kepentingan dunia. Alhamdulillah sampai hari ini firman Allah berupa Al-Quran masih terjaga. Dan sekali lagi, semua wahyu yang telah Allah turunkan kepada para rasulnya tadi harus kita imani. Adanya Taurat, adanya Injil, adanya Al-Quran, semua ini harus kita imani. Karena itu merupakan wahyu Allah yang diturunkan dari langit. Ya. Tentu sekali lagi konteksnya ini kita berbicara untuk membenarkan kejadian-kejadian yang telah berlalu. Misalnya turunnya kitab Taurat kepada Nabi Musa, itu harus kita benarkan, begitu. Atau Zabur kepada Nabi Daud, itu harus kita benarkan. Atau Injil kepada Nabi Isa, harus kita benarkan bahwa peristiwa itu pernah terjadi. Terlepas sekarang sudah ada pengubahan tertentu oleh orang-orang yang berkepentingan. Nah, yang kita bicarakan dalam konteks benarnya kejadian itu turun. Nah, hari ini alhamdulillah Al-Quran sebagai petunjuk pedoman kita harus kita yakini itu merupakan wahyu dari Allah. Kalau ada oknum-oknum yang tiba-tiba mengatakan Al-Quran sekarang sudah tidak orisinil, sudah diubah oleh undang-undang, itu tidak perlu didengarkan. Insya Allah dengan segala keyakinan kita, Al-Quran itu masih terjaga. Karena kalau kita melihat sejarah penyelamatan Al-Quran di zaman setelah Rasulullah itu luar biasa, Pak. Karena begini, perubahan iman seseorang itu bisa sangat cepat sekali, Pak. Jadi selepas Rasulullah meninggal itu, ada dari kalangan sahabat yang tiba-tiba goyah imannya. Wah, Nabi Muhammad sudah meninggal, siapa yang akan menjadi panutan kita lagi? Di saat-saat seperti ini, mulai bermunculan orang-orang yang ragu, yang kemudian mereka tampil sebagai tokoh yang menokohkan diri mereka. Kemudian ada yang muncul seakan-akan mereka adalah nabi baru dengan mengatasnamakan saya mendapatkan wahyu setelah Nabi Muhammad dan blablabla. Jadi secara instan setelah peninggalan Rasulullah itu, banyak dari kalangan sahabat itu yang goyah imannya, yang kemudian terpengaruh oleh misalnya Musailamah Al-Kadzdzab yang secara terang-terangan menyatakan sebagai nabi baru setelah peninggalan Rasulullah dan seterusnya. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah usaha Utsman bin Affan bersama para sahabat yang lain termasuk Zaid bin Thabit di sini, banyak sahabat di sana, tapi yang paling terkenal ya diantaranya dua orang ini. Sehingga dibukukanlah Al-Quran itu, dan alhamdulillah sampai hari ini masih bisa kita dapatkan di mana-mana. Jadi kalau ada orang mengatakan Al-Quran itu sudah tidak orisinil, itu ya dipertanyakan keimanannya. Nah, selain mengimani kitab-kitab samawi, juga membenarkan bahwa Rasulullah itu merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu tidak hanya Nabi Muhammad, Rasul-Rasulullah itu banyak. Ya, kalau bahasa kita gampangnya yang wajib kita imani adalah 25 Nabi dan Rasul. Tapi sebenarnya banyak sekali gitu. Banyak sekali. Oh ya, mohon maaf, untuk malaikat tidak ada satupun di antara kita yang mampu yang diberikan pengetahuan berapa jumlahnya. Malaikat itu banyak sekali dan kita tidak mengetahui berapa angka pasti. Tapi untuk yang sering kita pelajari, minimal yang kita hafalkan ya setidaknya 10 itu.
Ya kalau 25, kalaupun tidak mampu, kalau Nabi dan Rasul, kalaupun tidak mampu kita hafalkan semua, ya menguasai 25 saja ini sudah alhamdulillah. Karena nyatanya dari kita pun menghafalkan 25 Nabi ini masih kebolak-balik lah. Belum lagi kalau kita berbicara tentang sejarah perjuangan masing-masing Nabi dan Rasul tadi, sudah kelabakan. Ya kalau ditanya mukjizatnya Nabi Isa itu seperti apa? Mukjizatnya Nabi Musa itu seperti apa? Kadang-kadang kita masih lupa Pak. Nah apalagi menghafalkan selain yang 25 gitu. Ya menghafalkan yang 25 ini saja sebenarnya sudah alhamdulillah. Baik, selanjutnya membenarkan adanya hari akhir. Ya sebagaimana tadi datangnya hari kiamat beserta terjadinya hari kiamat beserta rentetan kejadian dan peristiwa yang datang setelah itu harus kita imani. Jadi setelah bumi ini diguncangkan, kita akan dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian menunggu hari penimbangan dan yang lainnya. Itu semua harus kita yakini. Dan betul adanya, karena mohon maaf, sekitar 5-6 tahun yang lalu saya diceritakan ada seseorang di jaraknya dari pondok kami itu kurang lebih 25 kilo. Itu ngomong saya tidak percaya adanya hari kiamat. Terus yang kedua, beliau bilang saya tidak percaya adanya siksa kubur. Jadi kalau orang sudah mati ya tinggal ya sudah mati gitu. Padahal itu orang Islam. Beliau sholat berjamaah di masjid. Alhamdulillah gitu. Jadi orang-orang seperti ini memang agak susah untuk kita hadapi karena kita debati pun merasa dirinya paling hebat dan gila. Ya, kita berdoa kepada Allah semoga dilindungi dari pikiran-pikiran jahat seperti itu yang menganggap bahwa setelah kematian maka selesailah urusan. Ya, jangan sampai ternodai oleh keimanan-keimanan di luar Islam. Karena menurut mereka kesalahan dan dosa mereka sudah terwakili gitu. Jadi tidak ada lagi yang namanya hari penimbangan amal. Gitu. Tapi di sini harus kita yakini betul bahwa akan adanya hari akhir nanti dengan segala rentetan kejadian di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari itu Allah membangkitkan seluruh manusia dari alam kubur, menghisap seluruh amal mereka. Jika baik dibalas dengan kebaikan, dan jika mereka berdosa maka dibalas dengan adab. Kan begitu. Cuman sekali lagi kalau ditanya rinciannya, ini adalah perkara gaib yang tidak bisa kita rincikan sedetail mungkin. Ya kita hanya mengimani apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya membenarkan bahwa semua yang terjadi di alam ini, di dunia ini tidak terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu perkara yang baik untuk dirinya ataupun itu perkara yang buruk untuk dirinya, semuanya itu merupakan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak katakan bahwa sesuatu kejadian ini karena apesnya dia. Tidak. Itu semua terjadi lantaran telah Allah tentukan. Bahkan qabla khamsina alfa sanah. Kalau kita mau menuntut dan mencurigai, wah ini gara-gara itu akan pusing kita, Pak. Tugas kita memang berikhtiar, mengevaluasi setiap amal itu adalah sesuatu hal yang dianjurkan, tetapi melepas seakan-akan tidak ada campur tangan Allah di dalamnya, ini keliru. Sebab suksesnya kita hari ini adalah karena kehendak Allah. Dan kalaupun hari ini kita rugi, kita hari ini tidak sukses, itu juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan membuahkan tawakal kita kepada Allah, membuahkan sabar terhadap apapun kejadian baik yang baik ataupun yang buruk untuk diri. Nah, jadi kami teringat dengan kejadian likuifaksi di Palu dulu gitu. Yang mana banyak orang yang beranggapan hanya menstandarkan, nah ini kan terjadinya karena begini. Mereka lupa bahwa semua itu terjadi atas kehendak Allah. Ya sebagaimana juga orang yang senantiasa
memandangnya hanya dari sudut ilmiah saja, terjadinya gempa, terjadinya misalnya kemarin ada gunung Semeru gitu. Itu banyak orang hari ini yang kurang percaya diri mengaitkan itu dengan Allah. Seakan-akan ini semua ini terjadi alami karena ada aktivitas bumi yang begini menyebabkan begini. Tapi di sisi lain mereka lupa bahwa semua ini terjadi tidak lepas dari kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan likuifaksi ini kalau kita mau lihat lebih jauh, jenengan sudah membaca kisahnya Korun. Korun itu sebenarnya kasusnya sama, likuifaksi juga, bukan tenggelam begitu saja. Dia diputar-putar dengan hartanya kemudian ditenggelamkan bersama harta itu. Alhamdulillah. Ya. Yang tugas kita yang selamat dari musibah itu adalah yang mengambil pelajaran darinya. Jangan sampai hal itu terjadi tapi kita tidak mendapatkan pelajaran baik dari ini. Sangat disayangkan. Alhamdulillah, semua kejadian yang menimpa manusia baik itu baik untuk dia terpuji, baik itu yang memang baik untuk kehidupannya atau buruk untuknya, kita harus yakini semuanya tidak terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita bisa merujuk di surah An-Nisa ayat 136 yang saya bacakan artinya. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya serta kitab Allah yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Nah, ini sebagai penegas ternyata rukun iman itu tidak hanya disinggung di dalam hadis, tetapi ada ayat Al-Quran juga yang menyinggung perkara tersebut. Poin yang keempat dari hadis ini, ini sudah mengisi. Rencananya tadi saya mau bahas hadis kedua, kemudian masuk hadis ketiga, tapi sepertinya hadis ketiga belum bisa masuk ke belakang. Poin keempat, Islam dan iman. Nah, dari pembahasan di atas dapat diketahui bahwa Islam dan iman adalah dua hakikat yang berbeda. Dua hakikat yang berbeda. Dan ini kaidah dasar dalam setiap nama yang berbeda pula. Namun ada kalanya syariat agama kita memperluasnya dengan menyebutkan salah satunya untuk menunjukkan keduanya. Jadi sebenarnya Islam dan iman itu adalah dua perkara yang berbeda. Namun kadang-kadang untuk mempermudah penyebutan, syariat ini menyebutkan hanya salah satunya saja. Tapi sebenarnya Islam, iman dan ihsan itu adalah tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda. Jadi kalau kita nih konteksnya sebagai kaum muslimin hari ini, ada yang baru pada tataran muslim. Dia mengakui agamanya adalah agama Islam, walaupun tidak menegakkan rukun-rukunnya. Jadi dia baru sebatas ini. Maksudnya menegakkan rukun dengan baik. Karena ada orang sholat itu yang sekedar sholat, gugur kewajiban, selesai. Ada orang mengeluarkan zakat, yang penting zakat saya keluarkan, selesai. Nah, ini tadi malam baru sudah saya bahas di pengajian yang lain. Ini sedikit saya singgung. Zakat itu adalah perkara yang terlihat gampang, tapi sebenarnya bisa lebih berat dari ibadah yang lain, Pak. Karena itu ulama di dalam bab zakat yang beliau bahas di dalam Minhajul Qasidin, Mukhtasar Minhajul Qasidin itu, hebatnya zakat ini mengumpulkan dua sisi dari ta'abbud kepada Allah. Kalau ibadah yang lain hanya karena tuntutan, karena ingin menunjukkan taatnya kepada Allah, jadi taat tanpa menanyakan apa syarat dan mengapa harus melakukan itu. Dan sisi yang lain dari ta'abbud itu adalah karena itu adalah perintah. Nah, masalahnya zakat itu mengumpulkan dua sisi. Salat itu kan memang perintah, tetapi sebenarnya dalam rangka ta'abbud, kita menyembah kepada Allah
kalau dia menyembah tanpa menanyakan apa tujuan saya menyembah Allah. Orang membayar membayar utang itu sebenarnya secara letter like-nya bukan bagian dari ibadah mahdhah, tetapi itu adalah perintah yang harus dia lakukan. Karena kalau dia tidak membayar hutang tadi, hitungannya sebagai dosa. Nah, zakat ini mengumpulkan dua sisi itu. Nah, taat yang lain, contoh taat yang lain, melempar jumroh, Pak. Mungkin jenengan yang sudah pernah naik haji, ada terbetik pertanyaan, apa sih fungsinya lempar jumroh? Secara logika, mungkin kalau dipikir nggak ada fungsinya. Mengambil batu lempar itu apa gunanya? Kalau ada mangga mah jatuh, bisa kita ambil. Secara logika begitu. Tetapi agama Islam telah menekankan kamu lempar aja, nggak usah nanyakan apa manfaatnya. Karena ada rahasia ketaatan di balik kamu melempar jumroh. Gitu. Ini poin pertama tentang ketaatan. Jadi hakikat dari ta'abbud itu taat tanpa menanyakan syarat dan apa manfaatnya. Jadi taat tanpa syarat. Yang kedua, ta'abbud itu adalah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau namanya perintah, mau senang tidak senang, mau itu bernilai ibadah atau tidak, lakukan. Sebagaimana kalau jenengan pernah utang kepada seseorang, walaupun itu bukan bagian dari ibadah, membayar utang itu harus dilakukan, kan begitu. Karena kalau kita tidak melakukan itu, hitungannya dosa. Nah, zakat ini kelebihannya di antara bila dibandingkan dengan ibadah yang lain, dia mengumpulkan dua perkara itu sekaligus. Ini yang perlu kita renungkan. Dan ini mungkin Ramadan kan sekitar 90-an hari ini. Nanti kalau datangnya Ramadan, termasuk jenengan yang mau berzakat mal, jangan sampai kita pilihkan harta zakat itu adalah harta yang buruk, harta yang kita justru tidak mau mengonsumsi. Contoh, kita memilih beras untuk zakat fitrah. Harusnya zakat fitrah yang kita keluarkan itu adalah yang standar kita makan setiap hari. Karena mohon maaf ini terus terang saya menemukan kenyataan seperti ini. Ada orang yang setiap hari standar makannya beli beras yang harga 13.000 per kilo, Pak. Tapi giliran membayar zakat dia nyari 9.000 per kilo. Jangan mungkin pernah menemukan orang seperti itu. Ini tentu keliru, Pak. Harusnya zakat yang kita keluarkan tadi sesuai standar apa yang kita makan setiap hari gitu. Jangan sampai kalau kita disodorkan ini beras 9.000 kamu makan, nggak mau ini. Mending tak pilih 13.000 enak, bersih, wangi sisa. Nah, jangan sampai kita kembali, kita memilihkan makanan yang enak-enak untuk kita konsumsi setiap hari, tapi giliran zakat kita memilihkan dari bahan yang tidak kita mau makan. Ini keliru. Kira-kira bisa dipahami. Nah, ini untuk perkara zakat. Nanti kalau sudah datangnya bulan Ramadan, jangan sampai kita menomor sekiankan perkara zakat yang pada akhirnya pada saat pengeluaran zakat yang penting dapat beras adanya. Jadi kita harus memprioritaskan kalau memang beras yang kita makan adalah beras yang harganya sekian dengan keistimewaan sekian, yang kita keluarkan nanti adalah beras dengan kondisi yang seperti ini. Baik, jadi iman dan Islam itu adalah dua hal yang berbeda meskipun kadang-kadang disebutkan seakan-akan sama. Ya, karena tadi sudah kita jelaskan sejak awal, bahkan bulan kemarin juga sudah kita jelaskan ada perbedaan antara Islam dan iman yang masing-masing cakupannya berbeda. Dan kalau kita mau ibaratnya menaruh dari tiga hal ini, ada tingkatan yang berbeda-beda. Tingkatan paling bawah itu adalah Islam, kemudian tingkatan selanjutnya adalah iman, tingkatan paling tinggi adalah ihsan. Ihsan itu apa? Yaitu ketika seseorang beribadah itu tidak memikirkan apa-apa lagi, hanya memikirkan semata-mata Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi bukan perkara dia mendapatkan keuntungan ini, kalau dia ibadah akan begini, kalau dia ibadah akan begini, tidak dalam rangka itu lagi. Dia benar-benar melakukan itu karena semata-mata ini adalah Allah.
ini adalah perintah Allah dan saya melakukan ini semata-mata karena Allah. Tidak ada alasan yang lain. Nah, ini merupakan puncak tertingginya seseorang beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena nyatanya hari ini untuk perkara sholat saja, jadi betapa banyak di antara kita yang masih berat untuk melakukan sholat. Menjaga 5 waktu dalam sehari saja itu sudah alhamdulillah. Karena dari sebagian kaum muslimin hari ini masih keberatan banget. Coba kita tengok kanan kiri kita, mungkin tetangga kita atau mungkin keluarga kita menjaga waktu 5 sholat, menjaga 5 waktu sholat saja sudah kedadakan. Bahkan kadang-kadang bolong, dia sholat maghrib tapi tidak sholat isya, dia sholat zuhur tapi tidak sholat asar. Kan banyak kasus seperti itu. Ya, semoga di antara kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk istiqomah sholat itu masya Allah banyak di antara kaum muslimin hari ini yang kesulitan untuk itu. Jadi tingkatan paling tinggi adalah ihsan. Ihsan itu adalah ikhlas dan berbuat sebaik mungkin dalam rangka itqan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata dengan menyempurnakan pelaksanaannya seakan-akan kita dapat melihat Allah. Jadi setelah kita mengikhlaskan semua ibadah tadi, menyempurnakan setiap rukun dan praktiknya, lalu kita yakini seakan-akan Allah itu sedang kita bisa melihat Allah. Jadi komunikasinya kepada Allah langsung. Ibarat kita sholat itu, kenapa dalam sholat itu perkara khusyuk itu sangat ditekankan, meskipun bukan bagian dari rukun sholat. Khusyuk itu bukan bagian dari rukun sholat, akan tetapi bagian dari ruhnya sholat. Kalau kita tidak khusyuk di dalam sholat, maka kita tidak sedang berkomunikasi dengan Allah. Nanti ujung-ujungnya pikiran kita lari kemana-mana, lompat kemana-mana. Tapi kalau kita berusaha sebisa mungkin khusyuk kepada Allah, sholat itu nanti akan terasa nikmat. Bacaan yang kita bacakan itu mengena ke hati dan seakan-akan Allah itu sedang mendengarkan bacaan kita. Tapi bagi orang yang tidak berusaha khusyuk, ya pikirannya kelihatannya Allahu Akbar, tapi pikirannya udah berjalan-jalan kemana-mana. Nanti setelah isya ngapain? Oh ya, mie tek-tek. Oh ya, nanti sebelum jam 9 enaknya nonton Ikatan Cinta gitu. Jadi orang yang tidak khusyuk pikirannya kemana-mana. Ya memang secara khusus beliau Ibnu Qudamah sempat menyinggung bahwa perkara beratnya khusyuk di dalam sholat itu, yang mengalami itu bukan Anda saja. Kita hari ini berjuang untuk itu. Sebab nikmatnya khusyuk itu hanya orang-orang tertentu yang memang Allah istimewakan. Hanya orang-orang tertentu saja yang Allah istimewakan mereka. Tetapi bukan berarti kita yang lain menyerah. Kalau pada saat sholat terjadi pergolakan antara nafsu dengan hati nurani kita, satu sisi kita kepengen sholat kita khusyuk di mata Allah, tetapi pergolakan batin kita, syaitan setiap saat datang mengganggu sholat, ya bukan berarti membiarkan setan menang, setannya menang gitu. Akan tetapi kita yang harus berusaha melawan godaan tadi agar khusyuk itu benar-benar kita dapatkan. Tentu hal ini lebih terpuji daripada kita sudah dibawa jauh oleh syaitan, kita malah menikmatinya. Kan gitu kan? Tanpa kita sadari, saat kita sholat, pergolakan batin itu terjadi. Syaitan itu dengan segala upayanya akan melakukan hal itu. Ya entah lewat pandangan yang secara zahir. Misalnya sejadah kita berbunga-bunga, kita saling mandang, itu bunganya kayak gini. Itu kelihatannya sholat, Pak, tapi kita melihat, oh ya Ka'bahnya kok agak mencong sedikit. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Maka beberapa kali kami tekankan, mungkin ini mohon maaf, bukan saya mencela sejadahnya. Kalau bisa, sebisa mungkin sesuatu yang nampak di depan kita itu adalah hal yang tidak menimbulkan pikiran kita macam-macam. Gitu. Kalau itu berupa sarung yang gambarnya membuat orang di belakangnya menjadi kepikiran, ya jangan pakai sarung itu. Gitu. Karena mohon maaf, ada orang sholat itu sambil baca merek sarungnya, gajah duduk. Kan gitu kan? Ini harusnya tidak kita lakukan. Atau mungkin sejadah-sejadah yang tadi banyak ukirannya.
sebisa mungkin untuk kita hindari. Tapi bukan berarti haram bukan tidak seperti itu. Ini untuk membantu agar khusyuk itu bisa kita raih. Gitu. Kalau khusyuknya kita raih kan sholat menjadi apa? Kan gitu. Itu tentang Ihsan tadi. Poin yang keenam adalah tentang hari kiamat dan tanda-tandanya. Imam An-Nawawi menyebutkan pengetahuan tentang terjadinya hari kiamat adalah hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi perlu kita camkan, tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui perkara terjadinya hari kiamat, hatta itu Rasulullah SAW. Sebab ketika perkara itu ditanyakan kepada beliau, Bang Mas'ul, tidaklah yang ditanya bi'a'lam minan sa'id. Tidaklah yang ditanyakan, maksudnya Nabi Muhammad, lebih tahu dari malaikat Jibril yang bertanya. Namun diberikan gambaran-gambarannya berupa rusaknya zaman dan merosotnya akhlak. Ya, mungkin hari ini lebih dan sedikitnya sudah kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan bisa jadi pelakunya bukan orang lain, atau bisa jadi diri kita sendiri. Jadi rusaknya zaman, merosotnya akhlak, di mana banyak anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Jadi maksudnya budak melahirkan anak itu, makna lainnya adalah hari ini kenyataannya kita punya orang tua, tapi orang tua itu yang dimanfaatkan. Ini bagian dari penggambaran datangnya hari kiamat. Anak memperlakukan orang tua seakan-akan adalah budak. Segala kebutuhan dia harus dipenuhi oleh orang tua. Segala urusannya dipenuhi oleh orang tua, dan ini tidak benar. Karena kalau seorang anak melakukan hal demikian terhadap orang tua, sama halnya dia membenarkan tentang tanda-tanda kiamat. Ya, satu sisi membenarkan, sisi yang lain itu terhitung dosa besar karena dia telah mendolimi orang tuanya. Kalau hal besar. Jadi sebisa mungkin untuk kita hindari itu. Yang B, poin kedua dari makna tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam hadis kedua ini, terbalik dan kacau balau berbagai urusan sehingga masyarakat kelas bawah menjadi para pemimpin dan penguasa. Ini ngomong bukan saya, Pak. Ini syarah dari hadis ini. Yang mana penggambaran ketika jelang datangnya hari kiamat itu, orang-orang bodoh itu diberikan urusan yang berat. Mereka tampil seakan-akan yang paling paham tentang suatu keadaan, tentang suatu masalah. Padahal mereka tidak mengerti apa-apa. Ini naudzubillah min dzalik. Semoga bukan kita. Ya, gampangnya kalau kita memang tidak tahu benar tentang segala urusan, jangan meminta diri. Jangan meminta diri. Dan hari ini sudah terjadi banyak nih. Ada orang yang latar belakangnya bukan ahli dalam bidang urusan umat, tapi dia tampil seakan-akan dia paling pintar. Nah, ini bagian dari tanda-tandanya. Oleh karena itu harus kita hati-hati. Jangan sampai jenengan hari ini sudah nyaman dengan pekerjaan karena tergiur oleh satu kursi ini. Kan ada yang seperti itu, Pak. Jenengan seorang pedagang nih. Oh, itu ada peluang saya nih. Saya kan punya suara banyak di kampung ini. Di sana itu saya punya nama. Akhirnya dia korbankan pekerjaannya, lalu dia mengikuti kancah itu, padahal dia tidak ahli di dalamnya. Ya, jangan sampai kita masuk ke dalamnya, dan ini merupakan bagian dari alamatus sa'ah tadi, tanda-tanda datangnya hari kiamat. Yang mana orang-orang yang bukan ahlinya dalam urusan itu tampil seakan-akan dia adalah paling ahli. Yang ketujuh, poin dari hadis kedua ini, bertanya tentang ilmu. Seorang muslim akan bertanya tentang sesuatu yang bermanfaat, baik untuk kehidupan dunia maupun untuk kehidupan akhiratnya. Dan hal ini dianjurkan. Hanya saja jangan sampai kita mengikuti caranya Bani Israel. Segala sesuatu ditanyakan saja. Hal yang tidak penting pun ditanyakan. Hal-hal yang seharusnya dia tidak tanyakan, ditanyakan pula. Sehingga berimbas pada kegalauan hati Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu walaupun Nabi juga pernah diderai rasa kekhawatiran karena dihadapkan dengan umat yang seperti itu, kan. Permintaan itu aneh-aneh. Sudah diberikan makanan oleh Allah, aduh Musa, kami ini bosan dengan makanan ini. Minta sama Allah itu, minta makanan yang enak lah untuk kami. Kami janji deh, kami akan lebih taat. Coba. Pertanyaan itu aneh-aneh, Pak.
sudah diberikan manisan pengennya, kami yang kecut-kecut dikit boleh nggak? Musa, kami tuh penasaran Allah tuh kayak gimana, mau tunjukkan kepada kami. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang harusnya tidak mereka tanyakan, tapi ini dilakukan oleh Bani Israil terhadap Nabi Musa alaihissalam. Sehingga beliau berdoa kepada Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ini merupakan doa yang sangat mulia, permintaan seorang Nabi Musa kepada Allah agar dikukuhkan hatinya, disabarkan hatinya, dilapangkan dadanya ketika menghadapi umat-umat model itu dari Allah Rasulullah. Mohon maaf atas segala kekurangan, yang salah tentu datang dari kebodohan dan keterbatasan saya, yang benar mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.